Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini bertemu lagi dengan Usis. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai IPS dan SBDP. Nah di sini kita akan belajar dulu mengenai apa nak? Mengenai pembangunan nasional, pembangunan sosial ya. Pembangunan sosial budaya merupakan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat yang bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup masyarakat tuh gimana sih maksudnya? Nah ini nak, jadi maksud dari pembangunan sosial budaya itu adalah dapat meningkatkan kualitas dari masyarakatnya. Jadi lebih sejahtera, lebih mapan, lebih mampu daripada sebelumnya. Nah ini peningkatan dari sosial budaya sendiri itu tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Salah satu yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia adalah dengan mengembangkan wisata-wisata yang ada di sekitar kita, kemudian mempromosikan wisata-wisata yang di sekitar kita sebagai sumber dana masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Yuk kita bahas lagi. Anak-anak, Indonesia memiliki banyak ya keragaman sosial budaya seperti keragaman suku, senjata tradisional, pakaian tradisional, dan lain-lain ya nak. Nah, semoga dengan adanya keragaman tersebut bukan menjadi salah satu pemecah belah ya nak, tetapi sebagai salah satu alat untuk mempertahankan atau mempersatukan Indonesia. Nah di sini anak-anak kita perlu tahu apa saja ya manfaat dari adanya keragaman sosial budaya tadi. Nah ini yang pertama itu alat pemersatu bangsa. Kemudian ada juga memupuk sikap toleransi. Misalnya kita punya orang yang punya teman yang berbeda agama, berbeda suku, yang kita lakukan adalah menghargai, toleransi. Kemudian juga ada menambah pendapatan nasional. Misalnya kita punya candi, kita promosikan ke luar negeri, banyak wisatawan yang akan datang ke Indonesia, sehingga pendapatan nasional Indonesia juga akan meningkat seperti itu. Kemudian juga sebagai identitas bangsa Indonesia dan masih banyak lagi. Anak-anak, menyangkut keragaman sosial budaya ini akan sangkutkan dengan materi SBDP yang akan kita pelajari, yaitu mengenai keragaman batik. Nah, coba anak-anak ada yang tahu batik itu berasal dari mana? Dari mana? Nah, batik itu macam-macam nak. Ada yang motifnya dari Jogja, ada yang motifnya dari Solo, dan masih banyak lagi. Lanjut. Anak perlu tahu bahwa ternyata batik itu ada dua macam nak. Yang pertama adalah batik tradisional dan yang kedua adalah batik modern. Ingat-ingat ya nak, kalau batik tradisional itu batik yang kita miliki sejak zaman dulu. Biasanya kita lihat tuh kayak punyanya simbah kita, ada yang punya jarik mungkin. Nah itu biasanya warnanya gelap ya nak. Terus habis itu di setiap pola-polanya itu memiliki makna. Biasanya bentuknya itu kayak geometris itu gimana ya usia. Jadi itu tuh bentuknya dia yang berulang dan dia itu seperti misalnya kayak kawung itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah nanti dia berulang-ulang. Kemudian ada awan mendung dan masih banyak lagi. Nana juga perlu tahu nih, ternyata batik modern itu berbeda loh sama batik tradisional. Perbedaannya itu jika batik modern dia itu warnanya lebih bervariasi. Sering-seringnya itu ada yang warna biru, pink, kuning dan lain-lain, dan biasanya warnanya lebih cerah ya daripada batik yang tradisional. Kemudian juga setiap motifnya itu tidak mengandung makna, jadi kayak lebih mengedepankan lebih keindahan.
Terus juga biasanya sih anak muda mungkin lebih menyukai batik-batik yang modern. Gimana ya caranya? Nah ternyata dalam pembuatan batik itu juga nak, kita itu ada 3 teknik nak. Ada yang batik tulis, ada yang batik sablon, ada yang batik cetak. Ini Us akan jabarkan ya. Kalau batik tulis itu batik yang paling kuno banget nak. Jadi batik tulis itu dia apa? Menggunakan canting. Canting tahu yang kita pegang buat batik. Nah dia juga menggunakan lilin atau malam, itu digunakan untuk membatik. Sedangkan kalau batik cetak itu menggunakan alat cetakan yang disitu udah ada pola batiknya. Berbeda lagi dengan sablon. Kalau sablon jelas ya nak, dia menggunakan menggunakan media berupa alat sablon untuk mencetak batiknya. Masih banyak lagi motif-motif batik yang ada di Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Jogja, DKI Jakarta, dan lain-lain. Oleh karena itu anak-anak jangan lupa ya tetap pelajarin. Kemudian bisa cari referensi lain mengenai contoh-contoh motif batik, kemudian amati dan hayati, seperti itu. Nah mungkin dari Us cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya jangan lupa, bagi yang hadir pada video ini jangan lupa mengisikan absensi dengan menuliskan nama dan nomor absen. Terima kasih.